Kasus penembakan di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Aduh, Mungkin masnya juga pernah dengar ini. saya nggak mau deh bahas itu deh. Nah, enggak masalah, enggak masalah. Dan. Ini kasus penembakan ngeri, bos. Ini Dan, saya nggak mau bahas enggak itu. enggak apa-apa. Ini misalkan ini kan saya pengacaranya gitu. Oh, kuasa hukumnya Pak? Kuasa hukumnya saya. Oh, kuasa hukumnya Pak Komar. Iya. Oke, kalau kuasa hukumnya Pak Komar boleh deh dibahas. Gimana? Ini agak ngeri soalnya, saya nggak mau bahas itu. Nah, enggak masalah. Tapi kuasa hukum ya, bener iya, ya? Kuasa hukum. Bisa dibuktikan ya? Bisa, ada Oke. ada Selamat datang di 0% Podcast bersama saya Badrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini adalah seorang teman lama yang udah lama juga gak ketemu ya. ya, sudah lama ini. Kurang lebih 2 tahunan ya. Ada 2 tahunan tidak pernah juga. Dan sekarang dia ini sudah menjadi seorang advokat. Menurut kabar yang saya tangkap dari sejumlah media dan juga cerita dari teman-teman, dia ini tidak hanya menangani kasus di Kabupaten Bangkalan saja, akan tapi sering menangani kasus di luar Madura juga. Langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan. Beliau adalah Komarudin SHMH. Apa kabar Pak Komar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semakin bertenaga sepertinya. Alhamdulillah masih. Luar biasa sekali, Pak Komarudin ini adalah alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil, dan beliau walaupun backgroundnya dulu adalah santri, ini jadi pengacara, tidak jadi ustadz semua, gitu kan. Kenapa memilih jadi pengacara? Memilih pengacara ini kan sebetulnya bukan menegasikan ustadz ya. Memang kebanyakan alumni pondok pesantren itu memang menjadi ustadz gitu, luar biasa itu. Cuman saya mengambil arah berbeda gitu. Jadi di advokat ini hanya kebetulan bagi saya gitu. Kebetulan iya. Kecelakaan. Kebetulan. Gimana? Kebetulan gimana, Pak? Awalnya kami itu kan mau ngambil setelah lulus kuliah mau daftar hakim atau jaksa gitu. Oh, tapi gitu. daftar hakim nggak lulus, daftar jaksa nggak lulus, akhirnya ngambil profesi advokat ini untuk berkiprah. Targetnya hakim dan jaksa. Oke, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak Komar sudah berkenan untuk ngobrol di 0% Podcast. Ini kita udah lama gak ketemu ya kan, ngobrol-ngobrol di 0% Podcast begini. Pertanyaan saya yang pertama, sederhana pertanyaan saya Pak. Nyaman jadi advokat ya Pak? Kalau ditanya nyaman atau tidaknya, ini mungkin ya satu sisi ya ndak enak itu, satu sisi enak gitu. Kenapa? Karena nggak enaknya itu kalau waktunya mau sama keluarga harus kita tinggal gitu. Enaknya kalau sudah ada menangani suatu kasus itu kita goal terus sukses, ini adalah suatu yang luar biasa. Ada kepuasan. Ada kepuasan tersendiri. Ya, bagaimana melayani klien begitu Betul. Menjadi advokat di wisuda ya bahasanya ya. Lulus ya. Iya, kan Lulus profesi menjadi itu. advokat itu mulai tahun berapa Pak? Tahun 2018. Jadi sampai sekarang kurang lebih 4 tahun, 5 Kurang tahun lebih ya? 4 tahun. Oke. Dan menurut kabar, cerita dari teman-teman, Pak Komar ini tidak hanya menangani kasus di daerah Kabupaten Bangkalan dan Madura saja. Sering kali menangani kasus di luar Madura, Pak. Kalau boleh berbagi nih, share nih. Siap. Pernah nggak menangani kasus yang menurut Pak Komar ini sebuah kasus yang sangat begitu menantang? Pernah nggak? Pernah. Itu ada beberapa kasus ini yang sangat menantang ya. Kalau yang kayak perceraian kan enggak itu gitu. Yang sangat menantang itu kasus-kasus seperti kriminal gitu, terus ya kebanyakan di kriminal sih. Kalau yang menantang itu, kalau seperti korupsi itu kan landai-landai saja gitu. Tinggal kita bagaimana membela klien itu sesuai dengan
trik-trik Oke. pengacara gitu. Sekarang sedang menangani kasus apa nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau sekarang lagi dampingin salah satu calon lurah ini sebagai konsultan hukum. Selain itu? Selain itu ada kasus tentang kasus kriminal tapi ini tahun 2022. Udah selesai? Belum selesai sampai saat ini. Belum selesai? Belum. Itu kasus apa Pak? Kasus penembakan di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Aduh. Mungkin masnya juga pernah dengar ini, sahabat ini. Saya nggak mau deh bahas itu deh. Nah, enggak masalah, enggak masalah. Dan. Ini kasus penembakan ngeri bos. Nah, ini Dan, saya nggak mau bahas itu. Nggak apa-apa. Ini misalkan ini kan saya pengacaranya gitu. Oh, kuasa hukumnya Pak? Kuasa hukumnya saya. Oh, kuasa hukumnya Pak Komar? Iya. Oke, kalau kuasa hukumnya Pak Komar boleh deh dibahas. Gimana? Ini agak ngeri soalnya, saya nggak mau bahas itu. Nah, nggak masalah. Tapi kuasa hukum ya, bener ya? Kuasa hukum. Bisa dibuktikan ya? Bisa, ada ada kuasa hukumnya dari keluarga korban ini. Oke, boleh. Gimana? Artinya kami mau bicara itu kalau bukan kuasa hukumnya kan nggak boleh juga. Iya kan? Iya. Saya juga ngeri bos. Sebentar, apakah kasus penembakan dulu di tempat sabung ayam itu? Iya, di Udah lama itu Pak? Ya, tanggal 12 Oktober itu 2022. Belum selesai itu sampai sekarang? Belum kelar sampai saat ini. Korban ini datang ke sabung ayam sekitar dari jam 12 siang berangkat. Ditanya sama istrinya mau kemana, ke sabung di Desa Lantek, sama siapa, mau sama teman itu, sama teman, dia bawa ayam 2 gitu. Terus? Jadi berangkatlah dari jam 12 itu ke Desa Lantek. Jadi nyampe di Lantek sekitar kurang lebih jam 3-an ada orang tidak dikenal menembaknya dari bokong, dari belakang. Bukan hanya satu kali tembakan itu, tapi yang masuk hanya satu. Ada beberapa tembakan gitu. Mati Pak? Meninggal di tempat itu. Aduh. Dan itu bagaimana perkembangan kasusnya? Kok belum selesai sampai sekarang? Perkembangan kasus ini sampai saat ini mandek, stagnan, karena mungkin banyak dari oknum-oknum APH Bangkalan ini, dari aparat penegak hukum yang tidak serius di dalam menangani kasus ini, Mas. Kenapa? Artinya penyebabnya ketidakseriusan ini apa memang oknum-oknum ini menjadi backing atau pelindung terhadap pelaku atau seperti apa, kami nggak tahu. Yang jelas pasti ada ketidakadilan di sini gitu, di dalam penegakan hukum gitu. Apa yang Pak Komar temukan sehingga bilang seperti itu? Karena ada beberapa hal kejanggalan, mulai dari penyidikan misalkan. Penyidikan itu, ini kan kasus besar ya. Harusnya kalau di dalam kasus besar seperti ini, harusnya di dalam penyidikan saksi-saksi itu harus dilakukan di Kapolres. Tapi ini tidak, Mas. Sampai sekarang? Ya, ini saya sebagai pengacara korban ya, keluarga korban, belum dikasih SP2HP kembali. Intinya sampai sekarang ini nggak ada kabar lagi. Tapi dulu pernah ada penyidikan? Pernah ada penyidikan, tapi tidak dilakukan di kepolisian. Harusnya kalau kasus-kasus besar ini kan harus dilakukan di kepolisian. Satu, mempertimbangkan keaslian yang disampaikan gitu. Kalau di luar kan nggak ada rasa ini saksi-saksi itu. 80%-nya ini kebohongan nanti yang bisa disampaikan, walaupun tahu bilang nggak tahu gitu. Ya, faktornya kalau saya beberapa kali kami tanya ke penyidik, juga kepada apa namanya itu Pak Kanit misalkan, itu karena tidak adanya saksi-saksi yang menyatakan bahwa ini pelakunya gitu. Nyatanya ada? Ya, kalau menanyakan seperti ini kasus besar, tidak seperti hanya orang nonjok gitu terus ini gitu. Ini
kejahatan yang dilakukan sistemik, Mas. Jadi tidak harus semudah itu kan membuktikan, walaupun tapi polisi harusnya kalau memang dikerjakan secara serius ini 1 kali 24 jam ini saya yakin selesai ini. Sambu aja yang segitu sistematisnya ini bisa terungkap gitu. Terus kejahatan yang ada kemarin di Lebak, Banten itu orang meninggal di dalam hutan ketemu 1 kali 24 jam. Oke. Upaya apa yang Pak Komar lakukan? Upaya yang kami lakukan sebagai pengacara korban, sudah ada langkah-langkah persuasif kepada pihak penyidik untuk segera menemukan dan menangkap pelaku, sudah. Tapi ini tidak ada respon yang baik gitu. Terus melakukan langkah-langkah hukum, melaporkan tentang masalah penyidikan tadi yang kami jelaskan tidak profesional itu terhadap Propam Polda Jatim. Sampai ke Propam? Iya, sampai Propam. Aduh Pak Komar. ngeri. Sampean pernah nggak Pak ngerasa apa ya? Kalau saya mah ngeri ngerasa takut begitu atau apa? Kalau saya yang penting di dalam untuk keadilan, saya tidak pernah takut. Karena memang asasnya seorang pengacara itu, orang penegak hukum itu harus berani berbicara walaupun langit akan runtuh. Itu sudah jadi idiom kita gitu. Ya, keluarga korban ini harapannya penimbak atau pelaku dan otak-otak pelakunya ini oleh pihak kepolisian Bangkalan ini segera ditangkap gitu. Itu harapan paling besar itu dari keluarga. Karena jangan sampai nanti kata keluarga itu Bangkalan ini yang notabene adalah kota santri dan kota zikir dan sholawat ya, akan menjadi kota homo homini lupus yang kuat memakan yang lemah. Jadi koboi gitu. Dan kalau ini tidak terungkap, bisa jadi Bangkalan ini dijadikan sasaran empuk oleh seperti orang berlindung, kejahatan-kejahatan itu banyak berlindung di Madura, khususnya di Bangkalan nantinya. Aduh, udah deh jangan bahas itu deh. Nggak masalah ini. Ini kan sebagai pengalaman saya ini. Sebagai pengacara. Jadi bagaimana ke depan nanti kalau boleh saya tanya nih Pak ya. Siap. Ini udah kadung bahas ini nih. Sebenarnya saya nggak mau serius. Ngeri bos. Ini kalau boleh saya tanya nih Pak, sebetulnya motifnya apa sih? Kalau motif menurut keterangan keluarga terhadap kami ya. Ada 3 tahun yang lalu itu memang Mak Munus itu punya masalah dengan salah satu mantan lurah di Desa Debu. Mak Munus ini siapa? Korban. Oh, Mak Munus namanya. Iya, Mak Munus namanya. Terus ada masalah dengan mantan lurah di Desa Dabung terkait masalah air. Air masjid itu disedot ke masjid pada waktu pembangunan masjid, tetapi pada waktu itu kan waktu kemarau. Jadi orang itu dilarang untuk ngambil air di situ, khusus di masjid, sementara di situ kekurangan air gitu loh. Terus? Jadi nggak dibolehin. Mak Munus ini ngamuk gitu, karena kalau air ini kan sumber kehidupan masyarakat gitu. Ngamuk, peralon ke masjid itu sempat dicecah gitu. Tapi nggak sampai ada keributan ataupun pertumpahan darah pada saat itu ya. Itu yang kalau kronologis dari keluarganya. Terus selanjutnya Mak Munus ini menjadi salah satu pendukung calon lurah di Desa Dabung ini. Itu sepengetahuan saya sebagai pengacara korban yang diberitahu oleh keluarga korban. Nggak ada masalah lagi, kecuali mungkin ya ada masalah yang tidak diketahui, kami nggak tahu. Kalau apa yang ingin Pak Komar sampaikan kepada APH di Kabupaten Bangkalan ini Pak? Kalau yang kami sampaikan ya harus segera menangkap pelaku ini. Jangan sampai kota Bangkalan ini dijadikan tempat para eksekutor, orang-orang melakukan kejahatan yang berlindung di Bangkalan. Ini sudah berapa bulan ini? Ini sudah hampir 5 bulan ini. Artinya kalau ini tidak, Bangkalan ini sudah ada beberapa kasus sebetulnya Mas.
beberapa kasus yang tidak terungkap seperti penembakan aktivis 2015. Ada pembunuhan sadis di Desa Kelpung, Kecamatan Gelis. Nggak terungkap juga. 2021. Nggak Ini terungkap 2022. Apakah akan semuanya kasus-kasus besar ini dibiarkan gitu loh? Jangan-jangan nanti ada oknum-oknum yang memang menjadikan kasus ini sebagai ladang basah gitu loh. Masih ada gurita-gurita Sambo di Bangkalan berarti kalau seperti itu. Aduh. Ngeri ya. Iya, beginilah keadaannya Bangkalan ini. Aduh, ini kalau berbicara soal penembakan dan darah, serius saya takut banget. Saya takut banget, serius. Saya ngeri banget. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Pak Komar. Nih kita stop dulu nih bahas soal tembak-tembakan itu deh. Pak Komar, untuk menjadi seorang advokat itu kan tidak mudah, Pak Komar ya. Ya harus tes itu profesi, sekolah profesi dulu. Ya, selain Ya, itu ya, dijaring harus ada dibangun, mental. harus ada mental. Iya, begitu mental ya, itu harus kuat. Jangan sampai jadi advokat nanti diteror dikit malah tidur, kasihan. Pernah diteror, Pak? Nggak pernah kalau saya. Serius gak pernah? Nggak pernah. Tapi kalau cerita teman-teman itu memang kalau di Bangkalan ini jadi pengacara atau aktivis itu kan ngeri ya. Tapi kalau saya sampai saat ini masih biasa-biasa saja. Nggak Karena pernah saya diteror? nggak pernah. Misalkan ada yang meneror, mundur nggak? Ya kalau saya, kalau kata Pak Mahfud itu kalau jual kami beli begitu. Kalau dijual ya kami beli. Oke, baik Pak Komar. Karena tadi saya perhatikan, saya tidak ingin membahas soal ini karena sudah 5 bulan ya. Ternyata kasusnya belum selesai ya. Belum selesai. Belum selesai. Karena sudah kadung bahas itu, sebetulnya saya mengundang Pak Komar ke sini ini. Saya lama agak ketemu, gitu kan. Yalah ngobrol-ngobrol. Ya ini kan ya. Bicara silaturahim antar alumni ini. Ternyata ada pembahasan yang serius yang dia harus selesaikan begitu untuk menuntaskan dan menunaikan kewajiban profesi sebagai advokatnya. Terakhir Pak Komar, apa pesan yang penting didengarkan baik itu oleh APH, keluarga korban ataupun siapa yang penting untuk mendengarkan pesan Pak Komar? Pesan kami sebagai pengacaranya korban kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD untuk memonitor Polres Bangkalan atau APH Polres Bangkalan agar kasus ini segera tuntas. Dan kami juga melalui tweetnya kepada Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa supaya Bangkalan ini kasus-kasus yang di Bangkalan penembakan ini khususnya supaya dimonitor. Karena kalau tanpa monitornya Kapolri ini nanti jangan-jangan di APH di Bangkalannya ini nanti tidak menjalankan apa perintah-perintahnya dari Bapak Kapolri gitu. Juga kalau langkah-langkah kami nanti sebagai pesan juga kami berharap kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi karena ini kasus besar ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa terjadi transaksional ini. Ini harapannya untuk memonitor beberapa oknum-oknum yang di Polres Bangkalan ini supaya tidak main-main ini. Karena kami juga mendapatkan info dari salah satu narasumber yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya. Ada keterlibatan polisi dari Mabes Polri ini yang memang sengaja untuk menghambat penyelidikan ini, ya mungkin ya intervensi terhadap kasus yang penembakan oknum-oknum yang ada di Polres Bangkalan gitu. Kasus yang penembakan itu. Iya. Waduh. Yang ada lagi yang kedua infonya ada salah satu dari oknum Polres Bangkalan ini dikasih plastik gitu di daerah Tanjung Bumi, nggak tahu isinya sekuit atau apa gitu loh. Tapi setelah ada seperti itu kata narasumber yang tidak bisa saya sebutkan ini kan sampai saat ini mandik beneran ini. Sampai yang di Kapolda kami lapor ke Propam ini tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya kami berharap Kapolri dan Bapak Mahfud sebagai Menteri Menko Polhukam juga mendengar berkes hari ini. Oke. Sehingga keadilan ini betul-betul dinikmati atau didapat oleh rakyat kecil. Oke. Namun kami sebagai rakyat kecil jangan dianggap
karena ini orang kecil ya, tidak punya apa-apa sehingga kasusnya ini dianggap sepele. Jangan seperti itu dulu. Kami kalau dipermainkan, kami akan menjadi singa gitu. Apalagi ini APH ini hanya menggantikan pekerjaan Dinsos ini, dinas sosial, bagi-bagi sembako, lupa terhadap. Duh, bagi-bagi sembako gimana Pak? Kan bagus itu bagi-bagi sembako ke... Kan ada pekerjaan dinas sosial yang menangani orang-orang kurang sejahtera itu. Tapi kan nggak apa-apa juga Pak. Iya, Kapolres memang nggak apa-apa bagi-bagi sembako, tapi jangan lupa terhadap tugasnya. Ini tugas pembunuhan, ini kan tugas wajibnya seorang APH ini. Gitu. Iya, kalau dilupakan itu kan pencitraan saja kan, anggapan-anggapan yang terjadi di masyarakat itu. Pak Kapolres ngasihkan. Udah deh, kita stop aja nih. Siap. Tambah ngeri saya bahas. Oke, terima kasih sudah menonton podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu Pak Komar. Siap. Stop aja dah.